Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak. Kami guru penggerak angkatan 7, yaitu saya, perkenalkan diri, saya namanya Tri Utamiwati dari SDN Petukangan Utara 02. Dan sebelah saya Siti Humairo dari SDN Pulau 01. Saya Khairani Syahril dari SDN Petukangan Utara 01. Ya, baik, terima kasih. Saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Petukangan Utara 01, yaitu dengan Ibu Umi Ibu Eni Umiani SPD. Ya. Selamat siang ya Bu ya. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin perkenalan dulu? Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Tri. Perkenalkan, nama saya Eni Umiani. Saya bertugas di SDN Petukangan Utara 01. Ya, terima kasih. Kita langsung ke sesi wawancara. Dengan sesi wawancara ini akan diawali oleh Ibu Mai. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Tri. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ya Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, terima kasih Bu Mai untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah saya, tentunya saya lihat dari berat ringannya kasus tersebut. Jika kasus tersebut ringan, saya ambil keputusan sendiri. Namun kalau masalah itu berat, saya lakukan dengan cara bermusyawarah. Selain itu, saya juga mencari kebenarannya untuk kasus tersebut, Ibu. Oke, berarti tergantung kasusnya ya Bu ya. Lalu Ibu mencari tahu kebenarannya. Baik Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang mengandung nilai kebajikan Bu? Baik, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan yang pernah saya alami ya di sekolah saya tentunya, saya melakukannya dengan bermusyawarah. Contohnya, saya mempunyai sebuah kasus. Waktu itu tendik saya ya itu akan mendaftarkan KKI di sebuah sekolah ya, itu di SMA 63. Pada saat itu karena formasi untuk pengangkatan KKI di SDN Petukangan Selatan 03 memang tidak ada, jadi beliau itu ingin mendaftar di sana. Nah seperti itu. Kemudian ini menurut saya ini adalah kasus yang berat ya, tidak bisa saya selesaikan sendiri. Khawatir nanti saya akan salah langkah. Seperti itu. Jadi saya bermusyawarah dengan beberapa teman saya, yaitu dengan wakil dan bendahara. Nah hasil keputusannya adalah kami atau teman-teman ini di Petukangan Selatan 03 ini mengizinkan tendik tersebut untuk mendaftar KKI dengan catatan beliau masih mau membantu untuk melaksanakan pekerjaan di SDN Petukangan Selatan 03 sambil menunggu ada operator yang baru. Penggantinya ya Bu ya. Mendapatkan penggantinya. Seperti itu. Nah, mengapa saya mengizinkan ya, kita mengizinkan karena saya tidak bisa menjamin beliau untuk masa depannya. Ya. Kalau misalnya menjadi KKI itu insya Allah tunjangannya lebih baik daripada honor di sekolah saya. Seperti itu ya. Baik Bu, langkah-langkah atau
atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Prosedur atau langkah yang saya lakukan ya. Ya. Pertama, kalau misalnya ada kasus, tentunya saya identifikasi dulu kasus tersebut. Oh iya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, setelah itu saya mencari pemecahannya. Cara pemecahannya ini seperti apa? Apakah Betul. saya harus sendiri Iya. atau saya harus panggil beberapa teman saya untuk membantu menyelesaikan ya? Ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita bicarakan bersama. Iya. Gitu ya, kita bicarakan bersama. Kemudian kalau sudah terjadi keputusan atau sudah mendapatkan keputusan, saya sosialisasikan ke teman-teman yang lainnya Disampaikan dalam forum, lagi. disampaikan lagi ke dalam forum rapat. Di rapat sekolah ya Bu Ya, ya. tapi kalau itu masalahnya bisa kita selesaikan dalam kelompok kecil. Oh, iya. Betul. Tetapi kalau misalnya kasusnya besar, harus seluruh warga sekolah, berarti saya selesaikan dalam forum rapat. Baik. Kemudian saya juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada tentunya atau kebijakan dari pemerintah. Ya, baik. Langkah-langkah Ibu tentunya sudah tepat ya Bu, karena Ibu sudah berpengalaman dari tahun berapa itu Bu, tahun 95 ya Bu ya? Tahun Iya. 95. Tahun 1995 Betul. sudah banyak ilmu mungkin ya Bu ya dari beberapa kasus-kasus yang ada. Tentunya dalam kasus tersebut ini Bu, ada hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ini apa saja Bu ya? Seperti itu. Jadi hal yang efektif, kalau misalnya kasus itu memang tidak terlalu berat ya, saya cepat melaksanakannya dengan bermusyawarah dalam kelompok kecil ya. Karena kalau kelompok kecil itu dengan saya telepon atau saya Bu nanti Langsung kumpul, nyambung. langsung seperti itu cepat. Beda dengan kalau kasusnya besar, kalau di Nggak ada dalam respon. forum rapat, kadang ada Ditentukan yang dulu ya, Bu, ya. iya. Nggak ada respon. Seperti itu, jadi kadang tidak dibaca. Iya, Kalau misalnya betul. kita di dalam Iya. WA gitu, grup yang misalnya seperti itu. Iya. Jadi itu juga saya panggil teman-teman saya tersebut yang beliau mempunyai kompetensi tentunya ya. Kemudian juga mempunyai wewenang untuk itu. Selain itu juga mau diajak untuk sharing, untuk memecahkan masalah tersebut ya, tidak cuek-cuek seperti itu. Ya, bagus sekali Bu ya, cara-cara Ibu yang efektif tadi. Tentunya dalam menjalankan keputusan tadi, tentunya Ibu mengalami hambatan atau tantangan-tantangan yang sekiranya jadi keputusannya ini agak nggak langsung jadi gitu Bu. Apa tantangannya itu? Baik, untuk mengambil keputusan tentu banyak ya tantangannya ya Bu, ya. Betul. Terutama kalau kita laksanakannya itu dengan musyawarah, pasti banyak beberapa pendapat yang berbeda-beda. Pendapat ya. berbeda. Tapi dari situ kita lihat sisi baiknya dan sisi buruknya. Tentunya kita Dipertimbangkan gitu ya Bu ya. Tentu kita ambil yang banyak sisi baiknya. Nah, setelah itu kita juga lihat yang paling banyak suaranya ya. Kalau yang banyak suaranya, nah kita ambil keputusannya. Oh, gitu. Selain itu juga Dalam kasus tadi mencari pengganti tadi. oh ya, oke nih. Kalau berhubungan sama yang kasus tadi, Iya, dengan yang saya kasus alami tadi. di Petukangan Selatan 03 itu, jadi saya harus mencari tendik yang baru. Betul. Ya. Tentunya untuk mencari tendik yang baru tadi tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Betul. Saya juga harus selektif. Beliau ini sudah paham tentang IT atau tidak, Mengenai kualifikasi ya kan? atau tidak. Betul. Kemudian bagaimana karakternya, mau bekerja sama dengan kita atau tidak, punya kemauan untuk bekerja atau tidak, seperti itu. Iya. Itu tantangannya. Lanjut. Kemudian tentunya kalau untuk yang baru Iya. pasti Belum belum semahir yang Iya. yang lama, apalagi ini menyangkut masalah keuangan dan juga dapodik ya. Iya. Jadi memang harus benar-benar mau Selektif. belajar, Iya. harus selektif. Iya. Ini Bu ya, Pak, dari pengalaman Ibu tadi cerita dari
kira-kira untuk penyelesaian masalah tadi tuh Bu, kayak contoh yang Ibu berikan kepada yang Ibu ceritakan tadi nih, itu untuk penyelesaiannya itu terjadwal atau langsung secara spontan aja untuk penyelesaian kasusnya? dalam menyelesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi ketika menyelesaikan masalah tersebut, saya lihat dulu ini kasusnya berat atau ringan. Kalau masih bisa saya selesaikan sendiri ya tentunya tidak usah pakai jadwal. Ya. Tapi kalau masalahnya itu berat atau mungkin ini masalah harus segera saya selesaikan ya langsung hari itu juga. Seperti kasus yang pendik tadi. Karena memang waktunya terbatas untuk Ya. mendaftar itu, jadi ya saya dalam hari itu juga langsung saya musyawarahkan. Terus beliau langsung mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu ya. Tapi kalau masalahnya ini masih bisa untuk besok hari dan lain sebagainya, nah saya jadwalkan seperti itu. Nah, jadi ada kasus yang bisa langsung dipecahkan Betul. di situ, juga ada kasus yang mesti kalau emang kasus ini tidak urgent atau tidak betul. ini ada batas waktu, ini bisa dijadwalin gitu ya, Bu, ya, Jadwal, ke ya, depannya. dijadwalkan Oke. seperti itu. Selanjutnya ini Bu, pastinya dalam kasus-kasus yang tadi Ibu ceritakan itu juga ada pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tadi. Kira-kira faktor-faktor apa aja nih Bu yang bisa mempermudah Ibu nih dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama tentunya adalah faktor pengalaman pribadi. Pengalaman, Bu, ya. Betul, karena itu utama ya. Paling penting itu pengalaman dulu, betul, ya. Saya sudah Modal. ya, karena memang saya sudah bekerja dari tahun 1995 sampai sekarang ini udah 25 tahun ya Pak ya. Iya. Seperti itu, jadi Lumayan. udah Saya banyak masih SD itu Bu. banyak makan asam garam lah ke sini. Iya, iya, Yang betul. pahit, yang manis. Gitu, Ada seperti semua itu. Ada ya. Itu tentunya pengalaman tadi ya. Penting. Penting, itu penting. Kemudian yang kedua tentunya saya harus punya teman atau Partner ya. partner ya, teman kerja yang memang mau diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dia bisa dan mau ya, tentunya punya potensi dan mau. Kalau misalnya walaupun punya potensi, kalau Dia nggak beliau mau. tidak mau, tidak akan bisa menyelesaikan masalah Masalah seperti itu ya Pak. Lanjutnya selain itu juga kalau masalahnya itu berat, saya tidak bisa mengatasi masalah tersebut, saya pasti akan konsultasi atau minta bimbingan dan arahan dari pengawas saya. Oh ya, karena di atas Ibu ada pengawas nih Bu ya, Betul. yang mungkin pengalaman lebih bagus, lebih banyak lagi dari Seperti itu yang pengalaman kan ya lebih bagus lagi. lebih banyak lagi kali. Nah, selain itu juga saya tidak keluar dari yang namanya peraturan, Oh, peraturan. Hanya kebijakan pasti mengingat seperti itu Pak. Seperti contoh yang tadi KKI ya, pasti kan ada kebijakan atau peraturan tentang KKI tersebut. Mungkin pertanyaan terakhir Bu dari kami bertiga. Dari semua hal yang tadi Ibu udah ceritakan, faktor-faktor juga Ibu udah sebutkan, kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik, yang bisa Ibu bagikan ke kami, mungkin jadi nanti ini jadi suatu modal ya, suatu bekal bagi kami mungkin Dalam suatu saat menyelesaikan kami kasus. nanti bisa ada kasus kayak gitu, kami juga bisa menyelesaikan seperti Ibu. Kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu ambil dari pengalaman ini? Baik, banyak ya Pak sebenarnya pengalaman yang bisa kita ambil. Pertama, jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu tentunya kita harus dalam keadaan kondisi kepala dingin, tidak boleh dalam emosi seperti itu ya, supaya apa hasilnya itu akan nanti lebih bagus daripada kita dalam kondisi emosi akhirnya nanti yang terjadi adalah yang tidak baik seperti itu. Kemudian selain itu juga pada saat menyelesaikan masalah itu saya jangan sendiri, karena pasti kalau kita sendiri itu juga ya seperti itu tadi ya kurang baik. Kalau ada teman kan paling tidak teman mengingatkan oh yang baik seperti Sharing, ini, sharing ya, Tapi seperti kalau itu. sendirian juga nggak enak Bu ya. Betul. Jadi intinya harus melibatkan orang lain. Itu yang lebih Kerjasama, bagus ya. kolaborasi. Yang lebih bagus seperti itu. Orang lain pun yang orang lain tentunya punya kompetensi dan punya wewenang ya. Seperti tadi disebutkan. Kalau misalnya kita memecahkan masalah, mohon maaf
dengan orang yang tidak punya kompetensi, Posisi di bidangnya. nah itu kan Percuma. tidak akan percuma, tidak akan nyambung. Kita mau nambah beban tapi perginya ke warung nasi kan. Betul. Malah bukannya terjadi Menyelesaikan masalah, tapi malah Nambah masalah. ya baik seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain lagi, ini jika masalah tersebut itu menyangkut kepentingan orang banyak, tentunya harus dibicarakan dalam forum rapat bersama. supaya ya betul, supaya jangan nanti akan menjadi sesuatu yang merugikan orang lain di situ. Contohnya misalnya kalau ada tentang tenaga honor, ini boleh ngangkat ini nggak, nanti takut yang lain misalnya malah jadi betul, seperti itu kita harus pikirkan. Jadi bumerang sendiri nanti ya Bu ya. Nah, itu, misalnya seperti itu ya. Keputusannya itu memenangkan semua pihak ya Bu ya. Betul, jangan ego pribadi kita. Iya. Nah, itu jadi kita harus sebagai pimpinan ya harus ini merangkul Seimbang. semuanya ya untuk memajukan semua karyawan kita. Baik, seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain lagi, ketika ada masalah ya, itu jangan ditunda-tunda Pak. Nah, betul, kenapa? Kalau misalnya kita tunda-tunda, nanti akan pasti ada masalah baru lagi. Jadi numpuk, betul. Harus segera kita selesaikan dengan baik ya. Nah, nanti kalau ada masalah lagi, ya kita selesaikan lagi seperti itu. Jadi akan terselesaikan dengan baik, tidak ada masalah, kita jadi tidur enak. Betul Bu. Itulah tidur enak. Ya. Mungkin terima kasih kami sebelumnya mengucapkan kepada Bu Eni nih yang udah ngeluangin waktu buat kita. Mungkin tugasnya dulu tadi masih banyak Iya. kali sebenarnya Ibu, tapi mau ngasih waktu buat kita waktu. nih buat wawancara. Terus dari pengalaman Ibu emang benar-benar suatu bekal Iya, ya Bu, betul. Bu Mei ya buat kita Bu Haji ya. Iya. Terima kasih Bu sekali lagi. Terima kami kasih ucapkan. Ibu. Sama-sama. Demikianlah wawancara kami bersama Ibu Eni selaku Kepala Sekolah SDN Tukangan Utara 1. Lebih dan kurangnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ada yang perlu dibantu, Bu? Ya Bu, saya ingin mewawancarai sebentar ya Bu. Oh ya, silakan. Ya Bu, ini saya ada tugas dari guru penggerak, ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah, ingin mengetahui pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan Bu. Oh ya. Ya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh ya. Selama yang saya tahu, yang saya jalankan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi. Nilai-nilai apa saja yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Saya juga melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Hal ini dapat kita lihat dari segi hukum. Apabila sebuah kasus tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan, maka jelas kasus tersebut melanggar hukum. Jika sebuah kasus sudah melanggar hukum, maka dapat dikatakan kasus tersebut masuk ke dalam bujukan moral. Oh seperti itu, jadi Ibu lihat dulu ya Bu kasusnya ya Bu. Ya betul. Dipandang dulu dari sudut pandang Ibu, dari moral dan hukumnya ya Bu ya. Ya. Seperti itu Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingannya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh itu ya. Selama ini dalam memutuskan sebuah kasus selalu dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar. Maka saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Kemudian saya menimbang dampak apa saja
yang dapat ditimbulkan oleh keputusan saya tersebut. Saya meninjau dari peraturan yang ada serta nilai-nilai kebijakan diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus kepada kepentingan siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkannya. Makanya saya juga lebih condong memutuskan yang dapat menguntungkan banyak orang, tidak merugikan salah satu dari hasil keputusan yang saya buat. Oh, jadi Ibu banyak mempertimbangkan ya Bu, terutama dampak-dampak yang akan timbul ketika Ibu sudah membuat keputusan ya Bu. Ya, betul. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Dalam langkah-langkah atau prosedur yang biasanya saya lakukan adalah saya mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian menentukan apa penyebab permasalahannya, lalu mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, lalu menganalisis benar apa enggak nih salah dari kasus tersebut. Lalu menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, berdiskusi dengan warga sekolah, lalu membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Nah, setelah itu baru saya membuat keputusan dan melihat lagi keputusan yang saya buat agar keputusan yang saya ambil itu benar-benar tepat, tidak merugikan orang banyak. Oh, jadi Ibu cari dulu ya Bu, Ibu mengumpulkan fakta penyebab kasus itu ya Bu ya? Ya, betul. Lalu Ibu mencari tahu siapa yang terlibat, mengumpulkan orang-orang sekitar ya Bu untuk diajak diskusi. Ya, betul. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, selama ini yang saya buat yaitu pertama meninjau kembali nilai-nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta saya melihat nilai kebijakan apa saja yang dipahami bersama, mencari solusinya dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti Ibu melihat apakah sebelum Ibu memutuskan dilihat dulu apa melanggar peraturan atau tidak gitu ya Bu? Ya, betul, supaya tidak merugikan orang banyak. Oh, seperti itu Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, selama ini yang saya rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut adalah yaitu tantangan dalam mengambil keputusan, mencari keputusan atau mencari solusi yang terbaik, karena keduanya terdapat kebenaran. Namun kita harus melihat kembali nih, apakah yang paling tepat dan yang paling terbaik, supaya tidak merugikan kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Berarti selama ini menurut Ibu yang menjadi tantangannya ketika hasil dari proses yang sudah Ibu lakukan ya Bu, yaitu pada keputusan untuk solusinya ya Bu ya. Ya, betul. Supaya tidak ada yang dirugikan dan harus win-win solution gitu ya Bu. Ya, betul. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Oh ya, dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, saya melihat dari tingkat kerumitannya suatu kasus. Jika itu masih dirasa ringan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka saya akan segera menyelesaikannya. Namun, kalau soal masalahnya itu rumit, maka saya perlu mengumpulkan data-data atau fakta-fakta terlebih dahulu. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka salah satu kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Baik Bu, berarti Ibu lihat dulu ya Bu, tingkat kira-kira ini kasusnya bisa segera diselesaikan atau memerlukan waktu gitu ya Bu? Ya, betul. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, seseorang yang membantu faktor-faktor dalam kasus dilema etika ini yang selama ini saya rasakan adalah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung. Contohnya warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan orang-orang yang mempunyai kedekatan persoalan dengan mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi sebuah permasalahan. Oh, berarti yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu ketika Ibu berkolaborasi atau berdiskusi ya Bu Ya, ya? berdiskusi dengan warga sekolah, dengan wali murid, dengan stakeholder, dan orang-orang yang punya kedekatan persoalan. Oh, berarti orang-orang yang memang Ibu percaya untuk diajak berpikir gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oh, baik Bu. Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, selama ini yang saya rasakan adalah yaitu pembelajarannya ya. Iya Bu, pembelajarannya seperti apa Bu yang sudah Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan? Ya, pembelajarannya adalah saya selama ini sebagai kepala sekolah selalu perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil. Apalagi untuk kasus yang membuat dilema etika, saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat dan adil, di mana keputusan tidak merugikan pihak manapun, ya, demi kebaikan kita bersama. Dalam mengambil keputusan ini, saya juga menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis suatu permasalahan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Oh, berarti Ibu mempertimbangkan ya Bu ya, memposisikan bagaimana Ibu memposisikan Ibu ada yang berada di kasus tersebut ya Bu ya, Ya, agar Ibu bisa bijak dalam mengambil keputusan ya Bu. ya betul Bu. Agar solusi yang dihasilkan itu adalah solusi yang tepat dan yang terbaik ya Bu ya. Ya, tidak merugikan pihak yang lain. Oh ya Bu, tidak merugikan pihak orang lain. Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Oh iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu, saya sudah kurang lebihnya saya sudah sedikit ada gambaran Bu dari hasil wawancara saya sama Ibu. Ya. Ya, terima kasih ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.